Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Jadi kita hari ini di minggu kedua ya jadwal saya melakukan perkuliahan lagi untuk menyambung mata kuliah yang sebelumnya. Sebenarnya kemarin memang saya nggak dapat karena ada satu dan lain hal karena studi ya terus terang studi saya lanjutkan uh, untuk publikasi dan sebentar lagi sudah mau ujian proposal disertasi. Jadi sebenarnya kemarin saya nggak minta gitu kan, maksudnya kalau mainnya nggak dikasih ya nggak apa-apa, tapi ternyata memang dikasih. Oh ya udah nggak apa-apa, saya ambil. Jadi saya lanjutan dari PPO 1 yang kemarin gitu kan. Oke, untuk PPO 2 sebenarnya kemarin sudah saya singgung di PPO 1. PPO 1 awalnya kita belajar konsul di UTS yang pertama, kemudian setelah UTS ya. Jadi pertemuan ke-7 8 kita sudah belajar apa itu visual ya, visual pemrograman. Oke, setelah di visual pemrograman, kemudian nanti di sini kita masih menggunakan tool yang sama ya, toolnya yang sama ya. Jadi Visual Studio ya, mau pakai 2010 2019 nggak apa-apa, atau yang terbaru monggo. Ya, jadi kita masih pakai bahasa pemrograman C Sharp. Ya, nanti kalau sebagian ada yang pakai VB nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, maksudnya kalau ternyata yang di teman Anda yang di lain pakainya VB ya monggo. Maksudnya nggak usah iri dan sebagainya, nggak apa-apa. Karena mungkin ada dosen yang lain menggunakan Visual Basic. Tapi kalau saya menggunakan C Sharp. Kenapa ya? Karena itu stylenya bahasanya C. Sudah saya ulang-ulang gitu kan. Nanti kalau Anda nanti mau mengembangkan aplikasi yang berbasis bahasa C kayak PHP, Java dan sebagainya, itu sudah mudah sintaknya. Ya, itu kenapa itu yang saya angkat gitu ya, seperti itu. Ya, tujuannya target dari pembelajaran semester ini adalah membuat project aplikasi. Ya, seperti yang kemarin juga sudah ada project aplikasi. Ya, targetnya ini targetnya membuat project aplikasi. Tujuannya untuk gambaran project tugas akhir. Jadi nanti Anda sudah ada gambaran buat project tugas akhir seperti apa. Sekaligus bonusnya itu adalah portofolio. Ya, portofolio Anda di YouTube dan sebagainya. Karena kalau ada portofolionya di era yang sekarang itu semua itu butuh portofolio gitu kan. Tidak hanya Anda, orang yang menipu saja butuh portofolio gitu kan. Contoh yang kasus-kasus baru ini, dia menggunakan flexing dan sebagainya, itu kan sebenarnya untuk portofolio, untuk menggait member dan sebagainya. Begitu juga Anda juga butuh portofolio Anda untuk nanti Anda terjun di dunia kerja, seperti itu ya. Nanti untuk toolnya, saya menggunakan Microsoft Microsoft Visual Studio 2019, optionalnya nanti 2010 ya. Kemudian Anda bisa mendownload nanti MySQL Server Engine ya. Anda bisa langsung ke MySQL Server, nanti ada installernya, atau menggunakan Bandlit ya, pakai SAM, WAM, LAM, MAM, isi PHP, Apache dan sebagainya ya. Jadi di sini nanti Anda bisa pakai program-program yang uh, Bandlit ya. Monggo nanti mau pakai MySQL Server, biasanya kalau pakai MySQL Server itu Anda bisa cari MySQL Server. MySQL Server. MySQL Server. Nah, ini uh, situsnya MySQL. Ya, kenapa saya pakai MySQL ya? Karena nanti kalau saya pakai yang database portable, contoh Access, tadi sebenarnya saya sudah mau download Access nih. Ini sudah saya download Access. Ya, Access karena punya saya nggak ada aksesnya ternyata. Tapi saya pikir sama-sama menggunakan akses, mending Anda saya kenalkan dengan MySQL, karena nanti kalau Anda dapat pemrograman web ya, itu pasti nanti menggunakan MySQL. Jadi kenapa tidak saya kenalkan juga gitu kan, penggunaan tool MySQL. Ya, jadi nanti Anda bisa download di sini, atau Anda menggunakan sebentar, kalau mau installernya di sini sih. Nanti banyak caranya, Anda bisa saya nggak akan jelaskan di sini untuk instalasi dan sebagainya.
Anda nanti bisa coba-coba ya untuk instalasi gampang mudah, karena kalau base-nya Windows kan tinggal install saja ya, atau menggunakan bandlit yang seperti tadi saya sampaikan ya, XAMPP yang paling populer ya, itu paling populer, mungkin Anda juga sudah ya. Di sini bandlit jadi ada apa aja sebagai servernya, web server ya, kemudian MySQL database, dan bahasa pemrogramannya PHP dan Perl ya. Jadi di sini itu sudah bandlit ya. Nanti kalau bagi teman-teman nanti yang mau mendevelop aplikasi web, biasanya nanti dosen Anda menginstalkan, atau di kampus juga sudah ada, biasanya pakainya XAMPP ya, pakainya SAM ya. Di sini nanti sudah bandlit, mau pakai yang versi PHP berapa dan sebagainya ya. Jadi di sini nanti Anda tinggal install saja ya. Setelah install ya, nanti di sini sebenarnya banyak sih, kalau mau lihat tutorialnya tadi saya cari-cari di internet kok ternyata banyak. Jadi nanti Anda bisa gunakan ya, mau di YouTube, mau di. Nah, ini kalau yang instalasi MySQL ya. Jadi MySQL instalasinya seperti apa ada juga, nanti Anda juga bisa. Karena kalau nanti saya ajarin kayak gini waktunya terlalu lama ya, karena kayak gini sebenarnya di lab tuh asisten yang ngajarin ya. Jadi yang ngajarin asistennya, atau nanti Anda coba explore biar nanti Anda bisa ya. Nanti Anda install aja SAM. Anda bisa menggunakan MySQL Server ya. Kalau di MySQL Server ya, ini nanti oh ini yang SAM ya, Anda tinggal cari aja nih, atau MySQL Server installation gitu kan. Nah itu nanti banyak ya. Di sini sama seperti biasa ya. Lah ya apa. Oke, jadi nanti Anda tinggal instalasi ya. Ya cuma nanti kalau instalasi tinggal ikutin aja caranya ya. Jadi nanti dia akan menginstal di engine. Jadi nanti komputer Anda akan terinstall engine-nya MySQL Server ya. Setelah terinstall, Anda punya database engine, mesinnya, database-nya, engine-nya ya, terinstall di komputer Anda. Kemudian untuk membukanya nanti Anda bisa menggunakan tool lain ya, itu baru sebatas engine-nya saja ya. Jadi nanti MySQL Server itu servisnya atau engine-nya lah, seperti itu. Jadi dia nanti setelah diinstal kita harus menggunakan tool lain biasanya kita menggunakan namanya PHP MyAdmin, atau ini dia pakainya MySQL Workbench ya, MySQL Workbench ya. Jadi nanti dia bisa menggunakan lain untuk mengelola, membuat tabel, query, membuat database baru dan sebagainya ya, seperti itu ya, konsepnya seperti itu nanti. Jadi kalau saya sih sarankan sebenarnya yang paling mudah pakainya XAMPP ya. Jadi kalau di XAMPP itu sudah bandlit semua gitu kan, sudah bandlit semua ya. Jadi sudah bandlit semua, termasuk nanti ada PHP MyAdmin-nya juga sudah ada ya, seperti itu. Jadi nanti kalau Anda install ya, nanti cari yang bahasa Indonesia aja lah ya, seperti itu ya. Jadi nanti setelah Anda install ya, setelah Anda ini berhasil install, mau pakai MySQL Server langsung atau menggunakan program-program yang bandlit ya, kayak XAMPP, WAM dan sebagainya, Anda langsung instalasi GUI-nya ya, GUI tool-nya ya, Graphic User Interface tool-nya ya, seperti tadi MySQL Workbench, PHP MyAdmin, Heidi, SQL Yoke, Navigate dan sebagainya ya. Kalau saya pakainya Navigate ya, cuma Navigate itu berbayar. Navigate itu berbayar ya. Kalau ini Spanyol, Sparrow. Sparrow-nya apa? Sparrow. Ya pokoknya Sparrow nyolong. Sparrow nyolong, tapi ini sudah asli aman. Sudah tidak Sparrow nyolong lagi. Oke, nah ini untuk pengolahannya kita bisa menggunakan ini ya. Jadi di sini kalau menggunakan Navigate saya bisa meng-create koneksi-koneksi yang sudah ada terinstall. Ini saya mau create ke MySQL gitu kan. Nah, kalau Anda belum menginstal engine-nya tadi, servisnya, di sini nggak bisa. Seperti itu konsepnya ya. Atau Anda menggunakan Heidi
Heidi saya ada nggak? Heidi ini juga, ini open source juga ini. Nah ini Heidi juga bisa, atau MySQL Workbench ya, seperti itu. Ini sama juga. Jadi saya bisa create dulu, create dulu dan sebagainya, kemudian di open. Nah ini database yang ada saya bisa ya. Jadi setelah langkahnya tadi Anda menginstal, ini saya jelaskan ke teorinya dulu ya. Nanti prakteknya insya Allah minggu depan, 2 minggu lagi nanti kita coba di lab. Tapi Anda persiapkan dulu semua tool-toolnya ya. Jadi hari ini untuk pengenalannya dulu ya, seperti itu. Oke, nah setelah nanti Anda menginstal semua ya, nanti baru Anda menggunakan tool GUI-nya, GUI tool MySQL servernya ya, untuk mengakses engine-nya dari MySQL server. Nah, phpMyAdmin saya ada apa enggak? Saya lupa. Coba. Saya pakainya bukan SAMWAM, tapi saya pakainya Laragon. Kebetulan saya membuat program-programnya menggunakan Laravel, jadi saya langsung bandlet menggunakan Laragon. Laravel. Nah, ini saya start dulu. phpMyAdmin saya ada enggak? Nah ini MySQL saya ini sudah ada nih. Nah ini sudah ada. Saya pakai apa? Jadi saya bisa akses lewat Heidi maupun pakai phpMyAdmin. Di SAM juga sama. Ya nanti di SAM juga sama. Biasanya kalau di SAM itu ada phpMyAdmin-nya. Ya, jadi Anda bisa akses macam-macam. Ini yang saya sebutkan tadi, Heidi, Navigat, phpMyAdmin itu adalah di level yang ini. Ya, di level ini. Posisinya dia di level yang ketiga. Jadi pastikan dulu ya, kalau perlu Anda catat. Jadi MySQL Server tadi itu beda dengan MySQL Server GUI-nya. Ya, pastikan itu. Ya, karena nanti kadang ada teman-teman bingung, Pak, sudah install MySQL Server kok tidak bisa buka gitu kan, atau menggunakan SAM kok tidak bisa buka. Nah, karena Anda tidak menggunakan GUI-nya. Ya, atau nanti ada yang salah kaprah, Pak, aku udah install, Pak, PHP adminnya nggak bisa dibuka, Pak. Nah, database dari mana? phpMyAdmin, Pak. Itu salah kaprah. Ya, phpMyAdmin itu adalah GUI tool-nya ya. Jadi jangan sampai nanti Anda memalukan waktu ujian. Database-nya pakai apa? phpMyAdmin, Pak. Itu adminnya untuk mengelola dari MySQL servernya. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah. Jadi harus menginstal engine-nya dulu. Ya, engine-nya adalah MySQL Server Engine. Bisa langsung menggunakan MySQL Server Installer yang ada di webnya, atau menggunakan bundle aplikasi seperti SAM, WAM, LAM, MAM, ISI, dan sebagainya. Ya, nanti kalau untuk instalasi Anda coba cek di internet, banyak. Ya, gampang kok, tinggal lakukan saja. Semua ini hampir rata-rata free semua. Ya, nanti ada yang bayar, mungkin ada, cuma saya nggak tahu. Kalau yang LAM ini untuk Linux, WAM ini untuk Windows. Ya, kalau SAM ini untuk Windows juga, tapi dia paling populer nih di antara yang lainnya. Ya, ini MAM mungkin untuk Macintosh mungkin. Kemudian ada isi PHP, ada Apache, Laragon, dan sebagainya. Banyak sekali. Coba kalau kita cari saja MySQL GUI tool ya. MySQL GUI tool. Nah, ini kalau bawaannya dari MySQL, dia ada nanti namanya MySQL Workbench. Nah, ini punyanya MySQL sendiri. Ya, what GUI to use for MySQL, ini ada 10 ini nanti yang Anda bisa pakai. Cari aja lah di internet. Ya, jadi nanti Anda bisa coba. Nah, ini ada juga DB4G Studio for MySQL. Nah, ini intinya dia semakin bagus, semakin mahal, semakin berbayar. Contoh kayak Navigat saya, Anda nanti semakin gampang penggunaannya. Ya, maksudnya karena berbayar, grafik user interface-nya jauh lebih bagus dibandingkan kalau Anda menggunakan phpMyAdmin. Tapi apakah sampai kita butuh semuanya? Tidak ya. Kita hanya butuh untuk create table, create database, create table, udah query selesai sebenarnya. Jadi untuk fungsi-fungsi yang lain, join dan sebagainya, nah nanti kita nggak perlu menggunakan secara grafik user interface-nya. Ya, ini MySQL Workbench yang ini yang gratis juga. Jadi kita bisa melakukan select dan sebagainya.
Ya, dulu kayaknya kalau sudah pernah mendapatkan database administrator dari saya harusnya sudah dapat. Nah, ini yang PHP MyAdmin ya, available for Windows, Linux, Mac OS. Kemudian Heidi SQL yang tadi ini juga free ya, simple install and use, available 80 bahasa ya, can be easily accessed from most computer because it web based. Oh, yang ini ya, dia web based ya. Kalau ini Heidi SQL. Nah, jadi masing-masing dia memberikan apa namanya, keunggulan-keunggulan masing-masing ya. Jadi ada yang kayak Heidi ini dia bisa SSH tunnel dan sebagainya. Kita bisa mengeset nanti kalau aplikasi Anda pakainya VPN dan sebagainya. Ya, ini ada SQL Yoke. Nah, jadi nanti Anda bisa cari-cari yang kelihatannya mudah pakai, monggo. Mau pakai yang mana? Kalau saya ditanya mau pakai yang mana, ya itu terserah Anda. Tapi saya pakainya Navigate ya, karena sudah lama saya pakai ini. Dulu saya pakai Heidi dan PHP admin. Ya, sampai sekarang juga masih ada terinstall, jadi nggak masalah mau pakai apa aja. Ya, Aqua Data Studio. Nah, ini lebih lengkap sih dia di sini. Anda bisa buat grafik-grafiknya di sini ya bisa. Nah, ini jadi banyak sekali untuk melakukan uh, apa namanya, mengelola database Anda. Ya, jadi setelah nanti Anda install engine-nya, maka nanti kan di sini Anda tahu hostnya ini lokal hostnya terinstall, atau kalau diinstal di server ya berarti IP servernya, username sama password. Username dan password itu username dan password waktu Anda menginstal MySQL Server. Ya, dipahami itu ya. Ya, jadi waktu Anda nanti menginstal MySQL Server itu pasti ditanyakan username dan password. Ya, saya coba. MySQL Server install PDF. Coba aja ya. Kita lihat aja nih. Installation kit. Daripada kita nanti melakukan instalasi, kita lihat aja udah banyak kok. Nah, walah, wakeh men. Sing gampang-gampang nih. Terlalu banyak tulisan-tulisan. Nah, installation kitnya sebentar. Kayaknya yang tutorial Indonesia banyak kok. Instalasi repository Unicom lah dah. Nah, instalasi MySQL nih. Ini versi 5, sekarang sudah versi berapa nih MySQL-nya? 8 apa? 7 atau 8? Ya, jadi nanti instalasinya ini kalau nanti Anda menggunakan MySQL MySQL yang servernya ya, seperti itu. Tapi kalau nanti SAM beda lagi. Sama lah, sudah jauh lebih mudah, sederhana. Ya, jadi nanti ini sopo sebenarnya. Ya, jadi nanti di sini setelah melakukan instalasi, ya, jadikan ini Anda bisa pilih ini nanti typical, complete atau custom. Ya, biasanya saya complete aja. Ya, kalau custom nanti disesuaikan apa aja tool yang dipakai. Ya, nah, ini saya lihat dulu punyanya repository Unicom ya. Jadi punyanya Unicom ini. Mohon izin dulu pihak Unicom saya share. Oke, nanti instalasi, proses install, prosesnya ini. Ya, setelah ini semua selesai instalasi, nah ini nanti uh, Anda bisa checklist saja untuk melakukan servisnya, dijalankan lah. Servisnya di sini nanti biar running. Ya, ini kalau saya ada dua. Satunya saya matikan dulu. Ya, jadi nanti servisnya kalau servisnya itu di sini nanti MySQL-nya otomatis running. Kalau ini Anda jalankan. Ya, di sini local service ada MySQL enggak? MySQL ku mana ya? MySQL sebentar, harusnya aktif. Namanya apa? Ya, jadi untuk menjalankan service sebenarnya nanti. Ya, jadi servisnya biar aktif. Ya, setelah itu nanti Anda membuat instan ya. Instannya itu apa namanya? Kayak
database tempat untuk server barunya, instannya. Jadi nanti Anda bisa punya banyak instan ya. Di dalam instan itu ada banyak database. Ya, jadi umpamanya di organisasi ya, di kampus gitu kan instannya Amik gitu bisa, atau di komputer Anda itu Anda tinggal klik-klik aja sih sebenarnya. Itu jadi nanti buat instan baru. Kemudian untuk developer, server mesin, dedicated. Nah, ini developer berarti nanti kalau Anda buat aplikasi dan sebagainya. Kalau server mesin berarti nanti MySQL-nya jauh lebih bagus nanti yang karena dia posisinya sebagai server. Ya, kalau di sini nanti requirement-nya mungkin tidak terlalu banyak. Ya, di sini juga sudah disebutkan nih. This is development machine and many other application will be run on it. MySQL server should only use minimal amount of memory. Ya, jadi kebutuhan memorinya dan sebagainya disesuaikan. Nah, kalau nanti untuk dedicated server yang besar, dia nanti membutuhkan resource yang besar. Ya, Anda bisa pilih antara dua ini. Ya, seperti itu. Ya, kemudian untuk ini multifunctional database, tinggal dipilih saja. Ya, jadi bukan kalau mau buat transaksional, ya, jadi Anda bisa gunakan ini. Ini database-nya nanti MyISAM, kalau ini InnoDB. Ya, nanti kalau untuk keterangannya dan sebagainya Anda bisa cari di internet. Jadi kalau nanti yang butuh transaksional, ya termasuk nanti mau menggunakan web transaksional itu gini. Kalau nggak salah ya saja, itu nanti kita bisa menggunakan commit ya, commit transaction ya, commit transaction. Jadi kalau di InnoDB konsepnya gini, kalau kalau kita menggunakan transaction ya, dari fungsi dari transaction sampai nanti Anda mendeklar sebuah kodenya itu dideklar commit itu, maka sistemnya itu akan melakukan eksekusi semua. Contohnya gini, sederhananya gini analoginya. Kalau Anda melakukan transfer uang gitu kan, 1 miliar itu umpamanya, 1 miliar ke saya. Ya, pada saat transfer di tengah jalan ada masalah. Ya, ada masalah dan ternyata gagal 1 miliar gitu kan. Sistemnya yang dari Anda sudah tercatat bahwa Anda mentransfer 1 miliar ke saya, berarti hilangnya 1 miliar kan. Ya, gitu. Padahal yang masuk itu baru 700 juta. Ya, karena ada terjadi masalah dan sebagainya. Ke saya masuknya 700. Ya, padahal di sistem harusnya 1 miliar Anda minus, saya dapat plusnya 1 miliar itu kan. Nah, tapi karena ada masalah seperti itu, maka sistem mencatat sesuai dengan yang dikeluarkan gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan transaksional, pada saat nanti mengirim sampai nanti itu selesai semua, ya selesai semua. Jadi ada proses namanya commit, ya. Jadi ada namanya commit. Kalau nanti terjadi masalah seperti tadi, ya karena itu belum selesai semua, berarti belum ada proses commit, maka dia akan di rollback, dikembalikan semua. Ya, tadi yang contoh sampai 700 juta ternyata gagal, dia sistem nanti akan mengembalikan datanya itu kembali lagi 1 miliar ke sana. Saya tidak dapat transferannya karena belum selesai. Nah, itu dia menggunakan InnoDB seperti ini, transaksional. Ya, itu biasanya database nanti yang memang menggunakan konsep-konsep transaksional seperti itu. Jadi jangan sampai gagal. Ya, jangan sampai gagal. Ya, kalau yang pasti nanti di sini menggunakan resource-nya lumayan besar ya, karena dia harus mengecek itu semua. Ya, tapi kalau untuk sistem-sistem yang sederhana dan sebagainya, ya kalau yang tadi saya contohkan ada untuk perbankan dan sebagainya, berhubungan dengan keuangan dan sebagainya, stok atau apalah yang aplikasi-aplikasi yang besar yang berhubungan dengan tabel-tabel yang lain ya, jadi saling berhubungan dengan tabel yang lain. Umpamanya Anda beli, berarti harus mengupdate stok ya, karena ada beli tambahan baru. Kemudian kalau belinya itu ada hutang atau piutang, ternyata hutang berarti harus mengupdate hutang gitu kan. Kalau tunai ya berarti nanti tabel hutang tidak diupdate lah. Itu kan berbagai macam semua tabel dilakukan updating ya. Jadi Anda melakukan pembelian itu kan, saya beli itu kan, sistem langsung mencatat ke tabel pembelian, header dan detailnya. Kemudian di situ dicek
Dia ada stok nggak di situ, ternyata ada stok, berarti harus mengupdate ke tabel stok. Berarti sudah ada berapa tuh? Satu tabel pembelian, satu tabel stok, ada dua. Kemudian dia dicek kalau dia hutang, berarti harus mengupdate tabel hutang. Hutangnya ke siapa gitu kan, suppliernya, jumlah hutangnya berapa, berarti ada 3 tabel yang diupdate sekaligus. Kemudian nanti kalau mau ada mau nge-record langsung ke jurnal, berarti ada tabel jurnalnya di situ. Ya, jadi jurnalnya harus kecatat ya posisinya, berarti ada 4 tabel itu. Nah, kalau nanti terjadi kegagalan, nah, satunya tidak terupdate kan jadi masalah. Di pembeliannya masuk, ya di pembeliannya masuk, tapi apa namanya, di stoknya enggak. Ternyata gagal lah, di stoknya tidak nambah, itu kan jadi masalah. Nah, itu menggunakannya transaksional. Ya, jadi semua harus terupdate, semua selesai, komit, terupdate. Ya, kalau ada masalah, dia di rollback. Nah, itu menggunakan transactional database. Ya, tapi kalau kita menggunakan multi aja nanti. Ya, kemudian nanti kalau setelah melakukan instalasi, ya pilihannya di sini mau di C atau di D, ya monggo. Kalau mau di C, bisa tinggal dipilih saja di C. Ya, oke. Kalau nanti sudah, Anda tinggal pilih ini. Anda bisa gunakan, ya terserah pilihannya, tapi biasanya bisa Anda set manual settingnya mau berapa, atau decision DSS-nya ini nanti Anda tinggal pilih aja. Online-nya enggak usah lah. Anda bisa setting juga mau mengakses server itu kira-kira berapa. Ya, nanti di sini pilihannya banyak sih. Ya, Anda bisa pilih berapa gunakan, atau nanti Anda gunakan ini aja nggak apa-apa. Ya. Oke, nah di sini nanti yang paling penting port numbernya ini 3305. Ya, 3305 itu biasanya pakai MySQL. Kalau Anda mau pakai yang lain monggo enggak apa-apa. Cuma yang populer port dari MySQL itu 3305. Ya. Ya, nanti instalasi seperti ini Anda bisa gunakan lakukan di rumah atau nanti di komputer kampus. Komputer kampus nanti saya minta tolong ke Mas Ganang biar diinstalkan. Setahu saya sudah diinstal. Ya, jadi ini untuk pengetahuan Anda, untuk Anda instalasi di rumah ya. Kalau mau menggunakan MySQL, tapi nanti kalau menggunakan SAM nanti saya lihatkan juga ya. Add firewall exception for this port. Jadi nanti port ini akan dikecualikan oleh firewall. Jadi nanti dia tidak akan ditangkis sama firewall. Dihalangi gitu kan. Jadi nanti menambahkan di firewall untuk dikecualikan ya portnya ini. Nah, ini Anda bisa checklist saja. Kalau mau diganti port yang lain 3306 atau berapa ya monggo bisa. Ya, cuma defaultnya setahu saya sih 3305 atau 3306, saya lupa antara ini. Kayaknya pokoknya nanti defaultnya dia akan keluar sih. Nanti tinggal pilih saja. Ya. Ini Anda tinggal pilih yang paling atas ya. Kemudian nah, di sini service name-nya ini Anda bisa ganti MySQL nanti ada pilihannya banyak. Tapi kalau mau default ya ini aja. Ya, ini kalau mau diklik launch MySQL Server Automatic ya, jadi nanti waktu Windows Anda, lah ini instalasi Windows Service-nya tadi ya. Jadi nanti kalau Anda install ya, Anda install Windows-nya waktu Anda menyalakan Windows, MySQL-nya harus otomatis sudah jalan. Ya, seperti itu. Jadi karena ini penting nih. Ya, jangan sampai nanti kalau Windows-nya jalan ternyata service-nya MySQL-nya belum jalan, itu jadi masalah. Ya, jadi umpamanya Anda mengolah server gitu kan, server benar-benar server gitu kan, dan itu diakses oleh banyak aplikasi itu. Nah, pada saat melakukan restart malam ternyata ada masalah atau memang lagi ada maintenance, kemudian Anda jalankan Anda restart servernya. Nah, di sini Anda tidak checklist ini. Nah, kemudian kan tidak tahu nih sudah nyala apa lupa gitu kan, tidak menyalakan lagi MySQL-nya lewat service. Dan nanti MySQL-nya nggak jalan. Nah, itu masalah, nanti aplikasi waktu mengakses dia nggak bisa loh. Servernya kan udah jalan itu kan, Windows servernya sudah jalan, tapi MySQL engine-nya tadi belum aktif. Ya, jadi memang di sini defaultnya dia di checklist. Jadi biar nanti bersamaan bareng. Ya, lah ini tadi yang saya jelaskan. Usernya di sini, kenapa user di sini harus dibuat? Karena ada dua sih, nanti Anda bisa menggunakan mode khusus user untuk masuk ke MySQL Anda, atau menggunakan user yang ada di Windows-nya gitu kan, seperti itu. Jadi ngikut
Kalau Anda masuk ke Windows Anda passwordnya 12345 itu kan, masuk ke MySQL-nya juga sama. Ya, cuma itu tidak disarankan. Jadi jangan sampai passwordnya itu sama dengan password maksudnya sekali masuk dari password Windows. Kalau umpamanya ada orang sudah bisa masuk ke password Windows, ya dia tahu password Windows-nya, dia nanti bisa mengakses MySQL-nya itu kan. Makanya MySQL juga memberikan password sendiri. Ya, jadi katakanlah dia sudah bisa masuk ke MySQL-nya ke Windows-nya, Windows Server itu kan, tapi di situ ada database, ada MySQL nih. Dia waktu mau buka ditolak. Ya, karena dia di situ membutuhkan password. Ya. Oke, kalau sudah nanti tinggal execute aja. Nah, dia nanti akan melakukan konfigurasi, ya, kemudian melakukan start service-nya tadi, terus melakukan setting-setting security-nya dan sebagainya. Kalau sudah semua sampai centang-centang-centang ini, ya nanti filenya ini akan ditulis di lokasinya tadi. Ya, ini adalah file settingannya my ini. Ya, di my ini Anda bisa merubah semua settingan. Ini nanti dibuka di Notepad juga bisa. Kemudian otomatis ini finish. Ya, setelah finish ya udah. Nah, setelah ini sudah bisa dibuka? Belum. Anda nanti menggunakan apa? MySQL tadi, York, MySQL Workbench, PHP-admin dan sebagainya. Atau menggunakan Navigate yang seperti saya gunakan. Ya, seperti itu. Oke, ini kalau kalau mau linkes ya biasanya pakai pihak-pihak seperti ini yang saya pakai ini. Ya, jadi di sini MySQL saya juga sudah jalan. Nah, ini MySQL service. Nah, ininya di sini. Lokasinya di mana ini? Ya, kalau tadi kan lokasi ini yang tadi saya jelaskan ya, MySQL ini. Ya, MySQL ini adalah nah ini. Seperti ini. Sorry, portnya 3306. Tadi saya lupa. Nah, defaultnya ini. Nah, Anda bisa buat ini kalau umpamanya datanya gede tinggal dinaikkan ya buffernya dan sebagainya. Ini hanya settingan-settingan saja sih, Anda bisa setting ulang ya, portnya nanti mau diganti itu juga bisa ya, seperti itu, passwordnya juga mau diganti dan sebagainya bisa ya. Ini lokasi-lokasi yang pentingnya ya, lokasi-lokasi yang penting di situ ya. Sebentar, saya MySQL saya kok nggak jalan, servisnya kok nggak jalan, nggak ketemu. Harusnya keluar nih MySQL-nya. Oh, masuknya ke sini, ke punya saya dulu, VKSQL. Oke, nah kalau untuk SAMPP-nya, nanti Anda coba cari aja, instalasi SAM, itu kan, kayaknya tadi udah ada deh, punya siapa ini? Ya, tutup dulu. Coba lihat. Punyanya Akakom juga. Oke. Nah, ini kalau ini mungkin lebih mudah sih. Jadi nanti instalasi, pilihan bahasa, SAMPP. Ini versinya lama nih. Coba cari yang terbaru nanti ya. Ini versinya lama ini. Ini kita ya secara konsep sih sama sih. Nah, nanti instalasi, lokasinya di mana. Ya, setelah ini tinggal klik saja. Dah, hanya itu. Nanti kalau Anda mau menjalankan MySQL-nya tinggal Anda start. Ya, seperti itu. Nah, dia jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Nah, ini nanti tinggal di start saja MySQL-nya untuk mengaktifkan. Ya. Karena nanti untuk proses yang seperti tadi, ya cuma memang kalau untuk aplikasi, kenapa saya harus menjelaskan MySQL Engine tadi? Kalau nanti Anda jadi seorang administrator database atau membuat aplikasi di klien yang menggunakan database besar, ya tidak hanya development seperti tadi, saya sarankan pakai MySQL Engine. Tapi kalau untuk kebutuhan kita studi, Anda bisa menggunakan SAM seperti ini cukup ya. SAM ini kalau nggak salah defaultnya adalah ISAM, bukan InnoDB seperti yang saya jelaskan sepertinya ya, saya lupa dia defaultnya seperti itu ya. Jadi tidak menggunakan seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau yang saya jelaskan tadi kan InnoDB itu bisa kita setting ulang ya. Ini yang terbaru kayaknya nih. Nah, ini SAM ya. Di sini udah lengkap nih, SAM apa aja, MariaDB, PHP, Perl.
ya, sama Apache itu web service-nya, MariaDB itu sebenarnya MySQL ya, karena MySQL itu dulu open source ya, kemudian diambil sama Oracle, maka pembuatnya dari MySQL itu membuat namanya MariaDB ya, kemudian ada bahasa PHP dan Perl-nya. Nah, ini Anda tinggal jalankan, kayaknya ini terbaru deh, nanti Anda bisa saya share linknya aja, kuliah online dari Universitas Komputer Indonesia ya. Oke, ini Anda tinggal lakukan ini aja ya, tinggal next next saja sebenarnya sampai selesai. Nah, di sini nanti biasanya Windows Security-nya meminta akses, Anda allow akses saja ya, Anda izinkan aksesnya, kemudian finish, dah selesai seperti itu, nggak ada settingan macam-macam. Nanti kalau mau jalankan ya MySQL-nya saja yang dijalankan, karena Anda nanti kan nggak buat aplikasi berbasis web ya, jadi bukan aplikasi berbasis web, nanti yang dijalankan yang posisi MySQL-nya ini Apache dan yang lain-lainnya nggak usah, Anda tinggal klik di sini start ya, seperti itu. Nah, kalau saya install Samin nanti bentrok sama Laragon saya, jadi jangan harus satu, karena nanti portnya akan bentrok. Nah, nanti kalau untuk menjalankan phpMyAdmin ya tinggal localhost. Kalau mau menjalankan localhostnya ini Apache-nya harus diaktifkan ya, kalau nanti mau menjalankan seperti itu ya. Ini nanti penggunaannya seperti itu ya, jadi sama semua konsepnya. Itu dulu nanti yang harus Anda siapkan ya, toolnya. Kemudian setelah nanti melakukan instalasi itu, nah ini nanti koneksi-koneksi yang akan dilakukan ya, ya, nanti Anda bisa saya share lewat program ya. Saya cerita konsepnya dulu. Konsepnya itu seperti ini, jadi nanti database aplikasi Anda ini seperti ini posisinya, itu untuk menyimpan data ya. Visual sysubnya itu di sini level aplikasinya ya, ini dulu pahami ya. Jadi visual sysubnya itu sebagai user interface ya, sebagai user interface untuk tampilannya Anda untuk yang berhubungan dengan apa namanya, berhubungan dengan user ya, yang user yang bisa lihat ya, seperti ini kan user interface semuanya nih. Ini user interface-nya ya di sini. Kemudian nanti di sini kalau Anda melakukan simpan berarti ada perintah query, melakukan update ada perintah query, insert ya, tadi simpan insert, merubah data yaitu update, kemudian melakukan penghapusan data delete ya, atau mencari atau mengambil ya, atau mendapatkan ya, get itu berarti pakainya select ya, select bintang from atau select apa, itu di sini di level sini ya. Pada saat nanti pengambilan data, maka dia akan melakukan hasil query juga. Hasil query-nya ya, hasil query-nya nanti sudah dalam bentuk baris nih, data-data yang akan ditampilkan di sisi aplikasi ya. Jadi kenapa tadi ini saling berhubungan ya, jadi nanti ini dan ini saling berhubungan nah, karena konsepnya seperti ini ya. Jadi desainnya contoh nanti ini tampilannya yang Anda lihat gitu kan, yang Anda lihat atau pengguna lihat, lebih tepatnya ke pengguna lihat. Kemudian dari data-data ini diterjemahkan masuk ke tabel-tabel yang ada di MySQL-nya. Jadi nanti ID transaksi masuk ke nomor ID transaksinya, tanggal masuk ke tanggal, nomor nota masuk ke nomor nota. Nah, kemudian jumlahnya masuk ke jumlah, totalnya di sini masuk ke total itu kan. Kemudian detailnya ini nanti masuk ke kode barang, nama barang, jumlah. Jadi kayak apa? Kayak invoice atau nota gitu kan. Ya, jadi nanti bisa 10. Lah ini nanti bisa 10 baris, ini hanya satu. Jadi konsepnya header dan detail. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Nah, ini adalah tampilan yang nanti Anda lihat. Kemudian ini dari sisi database. Nah, kemudian kalau untuk mulai praktek ya, nanti Anda instalasi dulu seperti tadi, lakukan instalasi ya. Nanti di sini saya ingin lihat ya, nanti tolong di capturekan saja sebagai bukti bahwa Anda sudah melakukan instalasi ya. Capturekan. Kalau untuk MySQL-nya atau MySQL Visual Studio kan hampir rata-rata sudah ada semua karena mengikuti PPO1 ya. Tolong nanti di capturekan saya MySQL-nya yang sudah bisa diakses ya, MySQL-nya
menggunakan apa, mau pakai, jadi setelah diinstal tadi pakai SAM atau MySQL Engine tadi ya, setelah diinstal semua, tolong nanti install lagi GUI-nya. Bisa kalau PHP-MyAdmin kalau SAM itu biasanya pakai PHP-MyAdmin. Nah itu nanti yang tolong difotokan. Jadi sudah ada instalasinya dan selesai. Jadi waktunya 2 minggu. Saya hanya ingin lihat aja karena minggu depan hal-hal seperti itu nanti tidak akan saya ajarkan ya, karena itu sudah ada di lab ya. Tapi untuk di komputer Anda masing-masing, saya tidak mengandalkan hanya di lab, karena nanti kalau ada tugas, ada project dan sebagainya kan nanti Anda tidak harus ke kampus ya, Anda bisa lakukan itu di rumah. Entah itu laptopnya punya siapa ya monggo, tapi itu nanti Anda harus bisa dulu karena itu di level dasar ya. Jadi instalasi selesai, nanti Anda coba contoh kalau saya pakai Navigat. Nah ini nanti fotokan. Nah, ini sudah ada Pak tabelnya seperti ini ya. Ini tabelnya sudah bisa diakses. Sebentar, ini kok Laragonnya saya stop dulu ya. Laragon Navigat ya. Ya ini saya pakai Navigat atau nanti Anda pakai Heidi SQL ya, seperti itu ya. Defaultnya kalau SAM saya nggak tahu, kayaknya nggak ada passwordnya kalau pakai pakai SAM ya. Jadi ya nanti coba aja, intinya coba dulu semua, tapi jangan lupa kalau nanti disuruh memberikan user dan password ya. User dan password itu jangan sampai lupa ya, posisi namanya usernya Anda tadi masukkan apa itu kan. Cuma defaultnya itu adalah root, biasanya tidak ditanyakan ya, karena kalau dia kan base-nya dulu dari Linux ya. Jadi defaultnya adalah root, ROT ya. Kemudian nanti yang harus Anda hafalkan adalah passwordnya jika nanti dia di situ diminta memasukkan password kalau nanti instalasinya menggunakan MySQL Engine tadi. Tapi kalau menggunakan SAM sepertinya tidak ada permintaan untuk memasukkan password. Nah kalau tidak ada permintaan password ya berarti nanti passwordnya kosong, tapi usernya tetap ROOT, root ya. Kalau lihat di sini, setahu saya sih SAM kayaknya nggak memasukkan password sih, kayaknya dia defaultnya dibuat kosong. Nanti kalau mau dimasukkan password Anda bisa melakukan setting ulang seperti itu, setahu saya itu sih ya. Nanti coba dipastikan dulu, saya lupa soalnya udah lama nggak pakai SAMPP, langsung pakai MySQL langsung. Nah di sini, nah ini sepertinya seperti ini. Jadi sudah tidak ada, Anda tinggal aktifkan saja nih. Ini ada tombol start ini ya. Apache dan MySQL-nya diaktifkan aja ya, FileZilla nggak usah dan sebagainya. Jadi nanti ini tinggal di start. Nanti di sini ada proses ya. Tapi kalau nanti ini hanya bisa satu ya, kalau Anda sudah menginstal MySQL Server di situ atau dulu pernah menginstal SAM atau aplikasi yang lain, WAM atau apa, bisa jadi nanti bentroknya nanti di sini MySQL-nya nggak akan aktif karena portnya kan bisa jadi sama. Defaultnya dia 3306, makanya tadi bisa dirubah kan 3305 dan sebagainya ya. Nah nanti kalau Apache-nya tadi sudah diaktifkan seperti ini, Anda bisa mengakses ini localhost php-myadmin, maka akan keluar php-myadmin. Nah ini nanti Anda bisa fotokan juga kalau mau pakainya php-myadmin ya. Saya bebaskan mau pakai Heidi, SQLYok, php-myadmin, tapi kalau mau diseragamkan pakai php-myadmin semua ya monggo, enggak apa-apa ya, karena itu nanti kita kebutuhannya hanya tidak menggunakan itu secara eksplisit. Kalau nanti Anda sebagai database administrator berarti kan kita nanti pakainya itu kan. Ini enggak, itu hanya sebagai tool tambahan saja. Kalau nanti Anda membuat tabel, membuat membuat tabel baru atau view baru gitu kan, nah, hanya sesekali itu aja. Jadi tidak urgent sekali ya. Ya tidak urgent kalau seperti yang kita gunakan khusus untuk user interface-nya ya. Nah, nanti kalau untuk user interface-nya beda. Oke, nanti kalau membuat tabel ya tinggal klik new create database ya, jangan lupa nanti di situ buat ya. Kalau saya ini kayaknya sudah ada deh. Nah ini
Ini contohnya aja ya. Nih, nanti kalau sudah ada Anda tinggal capture ini. Ini capture nih sudah masuk. Ya, aksesnya localhost php-admin tadi. Nah, seperti tadi. Sebentar, ini kalau saya tutup dulu. Laragonnya mana tadi? Oke, ini saya Laragonnya php-admin ya. Oh, sudah otomatis ya. Logoutnya mana sih? Mau tak liatin tadi, sudah lihat ya loginnya sama logout ya. Usernya saya kosongkan. Oh, ini logout ya. Nah, ini seperti ini ya. Defaultnya ini kalau menggunakan SHMPP biasanya dia passwordnya kosong. Ya, nanti Anda tinggal go aja. Oke, seperti ini. Nanti kalau mau buat baru, Anda klik di sini. Ya, Anda tinggal. Ini nanti ada semua. Jadi ada materi nanti saya akan share. Ya, Anda bisa. Lah, kalau mau change password juga Anda bisa di sini. Kalau ternyata nanti Anda butuh merubah. Ya, di sini nanti tipenya, servernya versi berapa, protokolnya dan sebagainya. Ini informasi-informasi dari web servernya. Ya, kalau Anda buat tinggal klik aja di sini. Ya, nama database-nya apa, tinggal create gitu kan. Dan nanti akan saya jelaskan. Ya. Ya, nanti habis ini saya akan jelaskan. Oke. Kemudian setelah itu, nah ini nanti di Visual Studio karena nanti kita berhubungan dengan koneksi ya. Jadi ada caranya nanti Anda bisa menggunakan connection. Connectionnya di setiap form bisa ya, tapi nanti kita buat sebuah kelas ya, yang mana kelas itu akan kita panggil. Jadi kita tidak usah memanggil berulang-ulang connection seperti ini. Ya, jadi nanti dari visual sysubnya itu bagaimana bisa connect ke database, berarti kita harus ada namanya connection. Ya, connection itu atributnya yang ada adalah satu hostnya, namanya nih apa nih, IP-nya nanti nama dari servernya. Ya bisa jadi nanti di sini ndak localhost tapi IP-nya dari server 194 apa 172.0.0.1 ya, bisa jadi nanti yang 198 172 berapa 01 dan sebagainya, ini bisa jadi alamat itu ya, atau alamat nanti yang domain, umpamanya aplikasinya nanti Anda online gitu kan, ini domainnya juga bisa ya, bisa kejadian seperti itu ya. Contoh di Navigat saya ini, saya punya yang di server saya yang di VPS di Singapura ya. Jadi nanti di sini ini apa nih, nah ini ini masih yang di lokal ya, sebentar, ada yang di advance SSL, mana SSL, nah ini hostnya ini dari saya menggunakan private key untuk SSA. Jadi apa namanya, pakai SSH. Jadi nanti SSH-nya ini private key-nya ini harus dilampirkan. Jadi mau di komputer apa aja, dia kalau tahu user sama passwordnya, dia nggak akan connect kalau ininya nggak dilampirkan. Ya, ini IP-nya dari IP di DigitalOcean Singapura. Jadi saya masuk ke sana, ke servernya sana. Ya, coba saya bisa masuk nggak? Udah lama. Wah, kayaknya sudah apa? Sudah expired. Jadi harus saya update SSH-nya. Di sini harus saya update. Ya. Jadi ini contohnya seperti itu. Nah, ini coba yang lain. Saya lupa. Ini aja deh. Ini juga kayaknya sama. Nah, ini IP-nya di luar nih. Saya coba buka. Oh, enggak mau. Ternyata sudah expired. Nanti saya update. Ya, jadi seperti tadi, itu bisa jadi nanti ini alamat dari
alamatnya dari IP-nya yang lain gitu kan. Ya, jadi bisa jadi nanti IP publik lah, IP publik yang bisa diakses dari jaringan internet gitu kan. Kemudian database adalah nama database-nya. Ya, kalau di sini servernya, di sini database saya namanya contoh lah, ini nama-nama database nih. Contohnya adalah nama-nama database. Ya, di sini dulu untuk contohnya adalah dbPost. Ini dbPost. Sini namanya database POS itu POS ya, point of sales ya contohnya. Jadi bukan PT Pos, bukan, point of sales ya. Apa itu point of sales ya, nanti Anda bisa cari itu aplikasi penjualan sih, aplikasi yang berhubungan dengan penjualan, point of sales. Nah, jadi aplikasi-aplikasi kasir inilah tepatnya ya, aplikasi-aplikasi kasir ya. Jadi nanti kita projectnya buat aplikasi kasir seperti ini yang sederhana, berbasis desktop dulu, karena sekarang sudah banyak sih yang berbasis web based maupun Android itu banyak. Tapi nanti Anda konsepnya dari sini, nanti kalau mau Anda tulis ke web based maupun ke Android based ya monggo ya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, ini aplikasi-aplikasi kasir dari yang ribet ya, dari yang ribet sampai yang sederhana ada semua ya. Dari yang konsepnya touchscreen dan sebagainya sampai yang sederhana juga ada. Ya, ini aplikasinya. Nah, oke, nanti jadi itu yang harus ditamakan. Kemudian untuk di Visual Studio-nya ya, di Visual Studio-nya seperti ini. Ya, biasanya sih ini dulu project yang lama ya. Saya buat project baru aja deh. Klik project yang baru ya, untuk Windows Home Project. Oke, next ini aja ya. Oke, nanti Anda bisa buat contoh ini, saya kasih PPO. Nah, ini nanti Anda tentukan lokasinya kayak biasa ya, sama di sini. Ini video ini yang dulu ya, pakai 2019 pertemuan 1 ini aja deh. Jangan pertemuan 1, project gitu aja. Ya, contoh aja nih. Nah, seperti ini ya. Di sini nanti namanya aplikasi kasir. Ya, nanti Anda bisa ya, ini sama. Jadi persis ini ya kayak biasa, dan nanti asumsinya tadi sudah dilakukan semua ya. Ya, asumsinya sudah dilakukan semua. MySQL-nya sudah, sama MySQL GUI tool-nya sudah. Ya, kalau ini kan sebenarnya yang masih nyambung di PBO 1. Jadi sudah tidak perlu, Anda sudah ada itu kan. Jadi nggak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Jadi sudah ada. Anda tinggal create saja. Oke. Ya, nanti di sini akan create. Nah, seperti ini. Ya, projectnya seperti ini. Nah, di sini nanti kita buat dulu, Anda nanti desain ya, rancangannya nanti, rencananya karena di sini satu semester ini kita akan buat project ya, mungkin kayak dosen yang lain mungkin beda mengajarinya ya, mungkin banyak teori dan sebagainya. Kalau saya enggak, saya akan jadikan project ya, karena sama saja itu kan, daripada hanya teori-teori saja. Jadi arahnya Anda ke project, buat project. Contohnya di sini nanti buat aplikasi untuk kasir ya. Jadi untuk aplikasi kasir kita desain dulu ya. Desain dulu apanya nih? Pertama ya pasti untuk kontainernya dulu ya, formnya itu, form utamanya ya. Nah, ini defaultnya memang dari Visual Studio itu keluarnya form 1, tapi Anda bisa rubah ini ya. Anda bisa rubah, di rename kayaknya bisa deh ya. Ini jadi FRM utama, bisa nggak ini? Oke, kita rubah ya, jadi semua ya form utama.
Ya, nah ini jadi form utama kita. Ini form 1, nanti Anda ganti aja teksnya aplikasi kasir. Nah, oke, di sini nanti kita akan buat desain dulu ya. Untuk nyambung ke database-nya nanti. Nah, ini kita desain dulu contoh. Ya, menu strip. Nah, oke, di sini kita tambahkan menu strip ya. Asumsinya nanti ada apa? Masternya. Ya, kita klik aja master. Kemudian di sini pertama apa? Barang, atau buat kategorinya dulu nih. Ya, kategori. Anda bisa nanti buat kategorinya. Ya, kategorinya dari barang-barang itu. Ya, contoh umpamanya elektronik, berarti lampu, makanan, berarti nanti ada macam-macam ya, ada makanan, ada minuman itu. Ya, kita bisa buat seperti itu. Kemudian di sini barang. Ya, contoh kita buat lagi stok. Ya, kita buat aja desain dulu aja. Ya, stok. Ya, kemudian ada master lagi, jangan lupa user. Ya, penggunanya. Ya, penggunanya siapa saja. Ya, nanti kalau memang tambahkan rule-nya di sini juga bisa. Ya, Anda tinggal ketik di sini. Jadi nanti ada sub-nya di sini. Kalau mau, jadi kalau untuk membuat itu tinggal klik aja di sini. Ini ada kliknya nih, type here. Ya, ketik di sini. Kalau mau lanjutan di sananya tinggal diklik dulu. Nah, nanti di sini. Jadi ada sub-nya nanti. Sub-nya kayak gini loh. Nah, ini sub-nya nih. Nah, ini sub-nya nih, keluarnya gini. Ya, kita buat menu yang atas ini biar sub-nya ya, user. Kemudian nanti transaksi. Transaksi di sini Anda bisa lihat pembelian. Ya, kemudian penjualan. Oke. Kemudian di sini ada lagi laporan. Ya, laporan. Nah, di sini apa tadi? Pembelian. Pembeliannya bisa dibuat pembelian rekap, ya, rekap atau total itu kan, pembelian rekap. Kemudian di sini bisa per nota, ya, per supplier juga bisa umpamanya. Ya, jadi kita bisa punya nih banyak aplikasinya nanti. Ya, per supplier atau per apalah, per tanggal. Nah, monggo nanti bisa ya, tinggal disesuaikan aja. Ya, kalau enggak nanti tanggalnya direkap aja nih. Pembelian, penjualan. Ya, sama tadi. Rekap, nota, dah paling itu, atau apalagi ya nanti. Ya, kemudian di sini mau dikasih apa yang lain lah, about tentang aplikasi lah. Nah, ya, tentang aplikasinya. Ya, seperti ini juga bisa. Ya, nanti kalau di sini mau didesain, dikasih gambar itu kan. Ya, coba aja nih. POS. Ada gambar nggak? Loh, malah betul nih. Point of sales. Contoh aja, kita ngambil punyanya orang. Mana nih enaknya? Oh, gini aja deh. Apa ya? Mall atau pasar itu ya. Pasar aja deh. Aja pasar, masuk mall aja deh gini. Nah, kita ambil aja nih umpamanya, kita download. Contoh aja. Bisa di-download nggak nih? Save image as deep learning, kok malah deep learning. PPO2 contoh. Mall Depok 1. Ya, kita bisa buat nih di sini. Tambahin aja nih, apa nih? Image atau picture box juga bisa. Image picture ya, picture box. Nah, ini Anda bisa docnya lengkapin nih. Doc. Docnya gimana? Doc full ya.
choose image. Nah, umpamanya Anda bisa dari project atau lokal import yang tadi nih. Kasih kasir. Oh, di mana nih? Project post. Oh, aku tadi nyimpan di mana sih? Oh, di sini. Salah nyimpan ini. Nah, oke. Ya, kemudian image-nya mau di scratch, mau di center image. Nah, monggo nanti bisa tinggal diatur. Ya, nah ini contohnya. Jadi aplikasinya sesuaikan nanti ya. Kemudian di masternya nanti ada juga coba desain. Ya, ini kita coba desain dulu. Ya, nanti desainnya Anda bisa desain dulu dari sini atau kita lihat dulu dari sisi aplikasi. Ya, dari sisi aplikasi, sorry, dari sisi database. Ya, oke, sampai di sini ada yang tanyakan dulu belum? Nanti saya coba desainkan ke database. Tanya dulu sebelum kau ngantuk kabeh. Tes, jangan ora iki. Masih. Ayo ditanyakan dulu apa? Lumayan, tapi sudah 1 jam lebih. Ayo tanyakan. Ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak ada lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Siap. Ini masih ada semua toh? Saya absen satu-satu. Masih, Pak. Masih. Mbak Islamiyati, Ismi? Masih, Pak. Ada. Nur Faizin? Oh iya, oke. Nerak di ngono kira tak kok. Pakai Visual Studio 2019 atau 10 ya. 2017 bisa enggak? Oh iya boleh toh, enggak apa-apa toh. Bisa, bisa banget. Ya, siap. Pakai itu enggak apa-apa. Ha. Yang lain. Mas Nur Faizin, ada nih? Mas Nur Faizin? Jojo, Cek. Oh, masuk ya. Tasan lah pokoknya. Ahmad Kanifut Diak. Mas Ahmad, tes. Oh, ada ya. Afinisa, ada ya tadi ya. Ada, Pak. Oke, Alfi. Ada, Pak. Oke. Alia, Ada, Pak. ada. Bergas ada ya. Hadir. Ini Zahro binti Asfiatus Zahro. Panggilannya apa nih? Mbak siapa ini? Binti, Pak. Oh, Mbak Binti. Oke. Ini Mas Doni. Hadir. Dila. Tes, Mbak Dila. Dila hadir, Pak. Kakaknya sedang nikahan. Berarti dengerin ya. Oke. Kemudian Dinar, Hadir, Pak. Eka, Hadir, Pak. ya Mas Firdaus. Siap. Nah, ini tadi sudah ya, Mbak Ismi sudah ya, Islamiyati. Monica mana? Hadir. Hadir, Pak. Oke. Nah, nih lakone Muhammad Riyadi. Hadir, Pak. Siap. Oh, Yunul. Hadir, Pak. Ya, Fionita. Fionita mana? Tadi bilang lagi di kamar mandi, Pak. Lah ya. Ya, wes. Oke. Widi tadi udah ya. Wulandari sudah. Oke. Oke, thank you. Berarti ada semua. Siap. Wah, ana sing ndelok kene. Ki ning ndi gini kampus ini? Mas Ahmad Nur Faizin. Sekolahan, Pak. Oh, sekolahan. Oh ya, siap. Enggak apa-apa. Rumahnya mana toh? Dirimu rumahnya mana? Mas Nur Faizin. Oh, Gubuk. Oh, lah ini di sekolahan berarti kerja di sana. Oh, siap. Oke, enggak apa-apa. Ya, ya, oke, siap. Sambil perhatiin ya. Oke, yang lain. Oke, saya share lagi. Anggap aja tadi Anda sudah menginstal. Nah, ini saya coba ajarkan yang lewat ini aja ya.
phpMyAdmin ya. Jadi phpMyAdmin karena nanti Anda mungkin pasti hampir rata-rata pakainya phpMyAdmin. Ya, sebentar tadi ini. Oke. Saya klik aja. Nanti cara menginstal ini coba tanya-tanya di coba cari-cari di internet ya. Gampang kok, gampang enggak masalah nanti ya. Jadi nginstalnya pakai SMPP atau yang lainnya ya. Ya nanti kita seragamkan aja lah, pakainya phpMyAdmin nggak apa-apa gitu kan. Kita seragamkan aja. Oke, kita buat database baru ya, new seperti ini. Ya, saya sudah pernah buat ini DB Pos. Saya bedakan aja ya aplikasinya. Apa nih contohnya? Database kasir itu kan ya, atau penjualan ya, bukan kok penjualan spesifik ya, aplikasi kasir itu aja ya, aplikasi kasir. Sebenarnya kalau untuk penulisan database itu biasanya defaultnya ada DB, itu nggak keharusan sih, jadi bukan kesepakatan yang wajib, itu bukan, jadi ada cuma untuk membedakan ya, tapi kadang saya juga namanya saya bedakan dulu sih supaya pakainya DB gitu, tapi kalau sekarang saya bebaskan lah, intinya seperti itu. Oke, kalau sudah aplikasi kasir Anda bisa create ya. Untuk defaultnya ini defaultin saja, ikutin aja, nggak usah dirubah-rubah lah, kita tinggal create saja aplikasi kasirnya. Oke, setelah terbentuk, nah ini defaultnya akan ketunjuk di sini ya, di sini akan tertunjuk nih ya. Jadi database ya, jadi database dulu baru nanti tabelnya ya. Jadi kalau konsepnya itu seperti ini, Anda buat database dulu, ini jangan sampai lupa ya. Ya, database contoh aja nih, aplikasi kasir. Ini juga sering salah-salah nih nanti, Pak, database penjualan saya apa umpamanya jebule yang diomongin tabel gitu kan. Database user saya, Pak, itu bukan database. Ya, database itu keseluruhannya. Jadi kalau Anda asumsinya kalau Anda punya lemari, itu lemarinya itu database. Nanti di dalamnya ada tabel-tabelnya, berarti apa namanya? Ruangan-ruangannya ya, atau kalau lebih tepatnya locker ya, lockernya itu locker room itu kan ada lockernya. Nah, itu database-nya lockernya itu ya, apa tabelnya itu lockernya atau lemarinya itu yang besar. Nanti di dalamnya kan ada lockernya itu, ruangan ada itu tabel-tabelnya ya. Di dalam database itu nanti baru ada tabelnya nih ya. Tabel apa tadi? User, kemudian apalagi tabel penjualan, kemudian apalagi tabel kategori, kemudian apalagi tabel tadi ada user, penjualan, kategori, apalagi pembelian, belum pembelian, apalagi tabel stok itu kan ya. Kalau laporan kan enggak, nanti query dari sini kan ya, query dari sini ya. Kita coba lihat tadi aplikasinya gimana yang sudah kita buat, pembelian, penjualan, kategori, barang, stok. Oh ya, tabel barang belum. Nah, ini berarti tabel barang gitu kan, tabel barang ya. Jadi nanti di dalam database Anda ada tabel user, ada tabel penjualan, ada tabel barang, tabel kategori ya, tabel pembelian ya, tabel pembelian sama tabel stok ya, seperti ini. Ini dijadiin satu aja deh, dan urutannya jelas. Nah, kayak gini, user carry dewe. Nah, seperti ini. Ini strukturnya nanti yang kita buat ya. Jadi ini yang nanti kita buat. Nanti kalau Anda masih bingung, coba diulang-ulang videonya ini ya. Jadi ya, ini salah satu efektivitasnya nanti kalau saya rekam, saya masukkan di YouTube gitu kan, nanti Anda bisa mencoba lagi. Oke, tabel barangnya ini berarti nanti Anda buat tabel ya. Sekali lagi, bukan buat database, buat tabel. Kenapa? Karena database-nya tadi sudah. Database-nya apa? Aplikasi kasir gitu kan. Nah, kalau Anda nanti sudah kan tadi keluarnya di sini. Keluarnya seperti ini ya. Kalau Anda klik di sini, ini contoh, berarti kita pindah ke tempat yang lain ya. Ke aplikasi yang lain. Nah, kalau nanti saya klik di sini, kembali lagi aplikasi sini, balik lagi di sini. Defaultnya akan keluar di sini. Ya.
Kemudian create table, tabelnya contoh tadi saya membuat pertama apa? Kategori dulu. Ya, kategori. Tabel kategori. Ya, di situ kira-kira butuh berapa kolom nih? Ya, nanti di sini ada fieldnya. Ya, fieldnya dari kategori atau ID. Ya, ID kategorinya. Ya, ID kategori, contoh kategori. Ya, ya, Anda bisa lihat ID kategori atau kategori ID. Nah, penulisannya seperti ini, bebas. Ya, kategori ID atau ID kategori. Ya, biasanya di sini saya pakainya auto number. Ya, kemudian tipe nya integer, pasti. Setelah itu, di sini nama kategorinya. Nah, di sini nanti tipenya adalah varchar biasanya. Nah, kemudian jumlahnya 50 lah, tidak usah banyak-banyak. Ya, kalau di sini sih biasanya 11. Ya, seperti itu. Kemudian kalau memang butuh tanggal penginputan ya monggo, tidak apa-apa. Kalau hanya seperti ini ya cukup ini aja. Ya, berarti kan ID kategori sama namanya kategori. Ya, namanya kategori tadi tahu makanan, minuman, elektronik, apalagi ATK ya alat tulis kantor tadi. Jadi Anda punya toko kelontong yang punya banyak itu kan kategorinya itu. Anggap aja kita buat dua. Ya nanti kalau mau dirubah tinggal dirubah aja. Kita go. Nah keluarnya ini kan, ini dua di atas nih. Ya namanya apa tadi? Ya kategori ID. Ya atau ID kategori monggo bisa diatur aja. Tipenya integer. Kemudian index primary ya. Nah, primary di sini integer, primary di oke saja. Nah, tadi lupa nih saya nih. PK primary key ya, pakainya primary key. Kemudian saya di sini tuh settingannya. Nah ini kalau punya Anda nanti sum itu biasanya nanti MyISAM ini. Karena punya saya pakai MySQL Engine kan pakainya InnoDB, ini nanti tidak usah abaikan aja ya. Kalau punya Anda MyISAM ya pakai MyISAM aja. Tapi kalau ada InnoDB ya bisa di InnoDB. Ini bebas mau pakai yang mana tidak apa-apa. Ya antara dua ini sih. Sebentar, saya lupa untuk di sini ngesetnya sebagai auto increment. Nah, ini AI. Auto increment ya ini. Auto increment itu berarti nanti auto number. Ya, auto number dia nambah sendiri 1 2 3 4 gitu kan. Auto number. Auto increment. Saya lupa. Ini Anda checklist ya. Kemudian di sini saya kasih nama kategori. Kayak varchar kasih aja 50. Nah, ini defaultnya tidak boleh null ya. Kalau ini boleh null ya. Oh tidak boleh null lah, masuk untuk null ya, jadi harus ada isinya lah, intinya seperti itu ya. Oke, kalau sudah itu sebentar nyimpan ini di ini save nih ya. Ya kalau Anda nanti mau buat tambah satu lagi, Anda tinggal setting tambah mau berapa kolom lagi nih, tinggal di go. Nanti di sini di bawahnya ini akan keluar ada satu lagi baris seperti ini. Kalau Anda tambah di sini 3 berarti nanti ada baris seperti ini, ada 3 1 2 3 di bawah ya. Kalau sudah Anda save, oke, setelah di save, nah maka akan keluar ini ada satu namanya tabel kategori. Ini adalah tipe-tipe datanya ya. Anda bisa drop, bisa hapus dan sebagainya ya, seperti itu. Kalau Anda mau lihat, Anda bisa browse di sini. Nah ini tabel karena di sini belum ada datanya ya. Nah, seperti ini. Nih nanti kalau mau dieksekusi di sini juga bisa ya. Kalau mau dilihat di sini coba. Nah ini kolomnya indeks, nggak usah. Nah seperti ini ya. Nanti kalau mau diisi ya monggo. Coba kalau saya isi ya. Insert apa ini? Nilainya. Oh karena dia auto number, coba aja nih. Tadi di sini apa? Makanan. Ya, makanan. Kemudian Anda bisa go. Oh ini di sini ada dua ya. Oh bisa langsung
lebih dari satu gitu. Contoh aja satu ya. Kita go. Oke, makanan. Ya, nanti insert lagi nih. Kita coba dulu nih. Minuman. Kenapa di sini kategori ID tidak saya isi? Karena tadi apa? Auto increment, berarti nanti dia otomatis masuk sendiri. Makanan langsung saya isi langsung dua ya di sini ya. Makanan, minuman, apalagi ATK gitu kan. Ini saya go. Atau nanti mau nambah lagi insert euro ya bisa. Saya go. Oh, go-nya harus yang di bawah ya. Nah, yang satu hilang tadi. Harus dua-duanya ya. Oke. Kita coba lihat di browse di sini. Sudah ada datanya belum? Oh, sudah ada datanya ya. Nah, ini nih, sudah ada datanya. Kita tampilannya geser ya, atau mentok. Ini ya, ada datanya ya. Oh, ternyata tadi dieksekusi juga, sorry. Dua-duanya. Nah, ini makanan, minuman. Ya, kalau Anda query di sini, ya, saya query. Oh, TPL kategori. Query-nya mana nih? Go ya. Ya, kembalinya tadi sama. Ini ya, ada dua. Ya, kalau saya lewat dari Navigate, saya refresh dulu. Nah, sudah ada nih keluar aplikasi kasir. Nah, tabel kategori sudah keluar. Nah, ini kenapa dia berbayar ya? Karena tampilannya jauh lebih enak dibandingkan lihat ini. Ya, kalau mau yang berbayar juga bisa pakai ID. Nah, ID tadi yang saya lihatin tadi juga sama, tampilannya hampir mirip dengan Navigat. Ini tadi saya coba open dulu. Di sini sudah ada aplikasi kasir. Nah, ini sudah ada nih. Nah, sama kan? Row-nya 3, barisnya tadi 3 lah. Coba lihat, barisnya 3 enggak? 1 2 3. Kalau saya buka di sini. Nah, ini adalah ininya tadi strukturnya. Ya, strukturnya ini. Ini strukturnya. Kalau mau lihat datanya, Anda bisa lihat data di sini. Ini pakai ID free. Anda bisa install ID. Nah, ini kategori makanan minuman. Ya, seperti itu. Ya, itu tadi menambahkan kategori. Kemudian lewat phpMyAdmin kita buat apa lagi? Tadi kan sudah ada tabel kategori. Kita buat sesuai dengan tabel kita. Ya, ini kita buat dulu. Ini nanti difoto ya, ini strukturnya nih. Tabel barang berarti apa? Barang underscore ID. Auto increment integer 11. Kemudian primary key. Nah, karena dia di sini ada relasi, ya, karena kalau umpamanya tadi kategori ini makanan, nah, nanti makanan apa aja nih? Bisa wafer, ciki dan sebagainya. Berarti kan ada relasinya nih. Nah, di sini ada relasi kategori ID. Ya, di sini integer, jangan auto increment, ya. Jadi jangan auto increment. Integer 11. Di sini adalah foreign key. Foreign key adalah apa? Kunci tamu. Ya, di sini dia itu sebenarnya di rumahnya sendiri di tabel kategori adalah primary key ya, karena dia masuk ke tempat yang lain dia dijadikan adalah foreign key, kunci tamu, karena biar ada relasi seperti itu. Kemudian apalagi nama barang, varchar 50 contoh ya. Mana apalagi nih? Varchar 50. Kemudian itu aja ya. Nggak boleh nol gitu kan. Ya, itu nantilah kita setting sana. Kemudian apalagi? Kategori barang, barang ID, tanggal input butuh enggak? Kalau butuh ya enggak apa-apa. Biar bisa tahu nih kapan. Oh, tanggal biasanya nanti di penjualan sih. Kategori penjualan atau pembelian. Ya boleh sih mau ditambahkan kategori barang, kategori ID barang. Oh, harga. Harga barangnya. Ya, di sini nanti kita bisa pakai single, double, pokoknya numerik ya.
Ya, kalau nanti ada koma-koma ya atau ada desimalnya ya Anda bisa pakai desimal, single, desimal atau double itu bisa ada komanya. Ya, Anda bisa pakai single atau double. Ya, contoh saya pakai single gitu kan. Ini berapa nih singlenya? Nanti tinggal di setting ya. Atau double aja sekalian biar besar. Nah, kemudian mau nyambung ke stok ya atau nanti di barang aja stoknya ya bisa itu kan ya, atau nanti kita stoknya nih kita delete ya, kita masuknya ke barang aja juga bisa jumlah ya. Nanti kalau memang ada tipenya dia ndak ada desimalnya, umpamanya barang-barang yang jelas retail itu kan ndak mungkin setengah-setengah ya, kecuali nanti kalau memang ada yang jual dalam bentuk umpamanya gula ya setengah kilo gitu kan, kemudian setengah liter minyak dan sebagainya lah, itu berarti nanti Anda harus settingnya jangan bilangan yang bulat ya, jadi pakainya bisa seperti tadi double atau single atau desimal ya, jumlahnya seperti itu ya. Anggap aja di sini mau pakainya double juga ya, ya double juga bisa atau single lah, umpamanya tadi ini kita buat single ya juga bisa biar tidak terlalu banyak. Harga ya, harga Anda pakai single juga bisa ya. Jumlah harga, apalagi ini barang untuk menyimpan master barang, harga jumlah, oh harga sudah di atas, oh harga sudah, jumlah butuh dari suppliernya ndak ya. Kalau mau supplier berarti di sini kita tambah tadi namanya supplier. Nah, stoknya nanti ndak usah dijadiin satu ya bisa sih. Nah, ini kalau mau tambah TPL supplier. Berarti di sini ada lagi nanti. Nah, jadi barang ini belinya dari supplier mana, itu kan lengkap nih aplikasinya nanti. Jadi satu semester bisa jadi ini kita. Nah, nah umpamanya supplier barang harga jumlah apa mana toh? Biasanya apa mana? Kemarin punya siapa aja? Wah, ada saldo. Saldo butuh enggak ya? Untuk totalnya enggak usah lah, nanti kita bisa hitung manual aja. Saldo. Jadi nanti bisa tahu saldomu berapa, jumlah total itu aja ya, total itu. Ya enggak apa-apa lah, total. Oke, ini ya. Oke, kita tuangkan tadi ke, berarti kita buat tabel dulu baru, namanya apa? TPL barang. Jumlah barisnya berapa tadi? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. Oh, ini nanti harus ada primary foreign key-nya ya, nanti diedit aja ya. Enggak apa-apa ini dulu. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 tambah 3 lagi ya. Oke. Barang ID. Kemudian apa? Kategori ID. Kita lengkapin aja deh. Oke, nanti sampai ini aja ya, sampai tabel ini. Nanti kita lanjut biar tidak terlalu lama juga. Kemudian, loh kok kelebihan satu? Ya, satunya tidak usah diskusi. Oh, supplier ID, saya lupa.
Gini aja deh. Ya, seperti ini ya. Oke, kategori ID 11. Ini auto increment. Atribut apa nih? Tidak usah di set, tidak usah di set. Oke, ini kalau mau nulis foreign key caranya B. Oh, nanti ya relasi ya. Ada relasi nggak nanti? Ya, ini kita dulu sini dulu. Barang varchar nama barang nggak mungkin lebih dari nulisnya namanya wafer tenggo no. Ya umpamanya mau besarin ya besarin aja nggak apa-apa. 100 gitu bisa. Harga kita pakai apa tadi? Desimal float ya, float single nana float. Float. Sorry, saya lupa. Selain float apa? Double ya? Udah double aja deh. Biar sekalian besar san. Programnya kecil ini ya. Ya, double gitu ya. Double. Oke, gini ya. Supplier ID-nya integer 11. Ini nanti nggak usah disetting ya. Double nggak usah disetting. Kemudian ini apa nih? Oh, move ya. Saya jarang pakai ini jadi harus meraba-raba dulu. Kemudian untuk relasi mana ya? Nanti apa ya? Nanti aja ya relasinya ya. Oke, kita coba save dulu aja deh. Save. Ya, udah jadi nih. Ya, sudah jadi. Ini kita coba relasiin full text change ini maksudnya apa? Trigger. Oh, relation view. Sebentar. Constraint name. Constraint name-nya kategori kolomnya kategori ID sama tabel. Oh, ini dengan tabel kategori di kolom kategori ID. Nah, ini jadi relasinya ini ya. Nah, ini on delete restrict. Jadi nanti kalau dihapus atau diupdate, ini nanti kenapa harus ada relasi ini? Biar dia konsisten. Jangan sampai nanti kategorinya itu dihapus, tapi barangnya masih ada. Nah, itu kan nanti jadi masalah. Ya, kategori makanan dihapus dulu lah, itu kan tidak boleh. Ya, jadi itu harus konsisten. Nah, ini contoh kategorinya. Saya simpan, jadi nanti ada relasinya. Nanti kalau saya mau tambah, tinggal tambah lagi. Karena tadi belum buat supplier ID ya. Saya coba save dulu. Oke, ini saya sudah tambahkan. Nah, ini kalau mau tinggal di drop ya, tinggal di drop saja. Ya, jadi ini sudah ada relasinya. Ya, relasinya seperti ini. Nih, relasinya itu seperti ini. Sebentar, saya tak ambil kertas dulu. Ambil coretan.
Ya, ini jadi nanti ini nanti berelasi dengan ini. Ya, jadi ini relasinya seperti itu. Ya, jadi nanti umpamanya ada makanan. Wah, aku tutuku pentul sing apik iki. Ora enak deh. Makanan nanti di sini ada relasinya umpamanya wafer. Pulpennya ndak enak ini. Kemudian ada lagi apalagi kalau selain wafer, ciki gitu kan, ciki 3. Selain ciki apa, taro itu kan. Nah seperti ini ya relasinya ya. Ya nanti kalau minuman juga sama ya, nanti minuman di sini aqua. Ada lagi apa, Sprite, ada Coca-Cola. Nah, relasinya seperti ini ya konsepnya ya. Jadi nanti kenapa di sini saya ada namanya di sini adalah primary key. Nah, di sini adalah foreign key. Nah, ini dan ini sama. Ya, itu adalah relasi yang nanti ditimbulkan, bukan ditimbulkan ya, memang relasinya kita butuh seperti ini ya. Nanti satu lagi adalah supplier ID nih, supplier, jadi bisa tahu kategorinya ini. Jadi nanti bisa jadi saat kategori makanan ini nilainya adalah 1, ini 2, nanti ATK 3 seperti ini kan ya. Terus nanti tempatnya selain ATK apa, elektronik gitu kan, elektronik ya, seperti itu. Ki ben nulisnya enak caranya piye to. Wah, toko pentul sing apik iki. Ora iso jas gandos sih. Kayak cah SD, cah TK. Oke, gini ya, relasinya seperti ini ya. Oke. Menghapus. Ding. Hapus. Ya. Kemudian berarti setelah tadi membuat strukturnya ini, nanti kita buat suppliernya ya. Suppliernya juga kita buatkan relasi. Ya, di sini nanti ada relasinya. Kemudian tadi apalagi, kabel penjualan. Nah, ini jangan dulu deh, supplier dulu deh. Nah, di sini apa nih? Supplier ID, auto increment, kemudian integer 11 primer key, kemudian nama suppliernya varchar 50, kemudian apa, alamat varchar 50, nomor telepon apa nomor HP lah, atau kontak atau apalah, sebentar, nomor HP 30, kemudian kontak person ya, atau kontak personnya siapa itu, bapak siapa itu kan, kontak personnya pak siapa itu kan, pamannya atau sales lah ya, terserah. Jadi nanti contohnya alamat sudah, nomor telepon sudah, kontak person, nah paling itu aja ya informasi yang dibutuhkan, tidak lebih lah. Kita tambah aja ya, targetnya ini satu ini dulu ya, satu ini selesai, nanti Anda bisa coba ya. Untuk berarti gini, untuk minggu depan tugasnya ini nanti Anda capture ya semua ini yang sudah jadi seperti saya ini tadi yang saya buat ya. Itu dulu 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, tambah satu lagi ya. Namanya jangan lupa ya, jangan lupa namanya tabel
supplier. Kemudian supplier underscore ID, ya dilihatin ya caranya ya. Oke, primary key-nya primary, kemudian supplier name lah 50, alamat, terus nomor HP 35, 30 ya bisa, kontak person. Oke, udah kelihatannya sudah ya. Sudah semua, Anda tinggal simpan. Primary key udah semua. Oke, tinggal simpan. Sip, udah jadi ya. Kemudian Anda bisa kembali ke barang tadi untuk melakukan nih ya, relasinya. Suppliernya diberikan relasi. Tadi sudah ada kategori, sekarang supplier. Ya. Kolomnya di kolom mana? Di kolom kita, di kolomnya ini, kolomnya barang itu adalah namanya supplier ID. Ya. Ya, jadi ini pertama itu adalah di kolomnya yang ini, barangnya dulu. Itu adalah supplier ID. Kemudian direlasikan kemana? Ke tabel supplier. Nah, namanya apa? Ya, supplier ID gitu kan. Namanya supplier ID. Karena sama, saya buatnya tadi sama. Kita simpan. Oke, berarti sudah punya relasinya sudah terbentuk. Ya, ini ada lambangnya nih. Ada lambangnya foreign key-nya. Ya, kalau ini adalah primary key. Ya, ini adalah foreign key-nya sudah terbentuk. Bahwa ini adalah ada relasi dengan, kalau Anda lihat di sini, dia ada relasi dengan tabel yang ini ya. Ya, tabel barang ada relasi dengan tabel supplier. Tabel barang ada relasi dengan tabel kategori. Ya, sambungannya apa? Kategori ID dan supplier ID. Oke, seperti itu. Seperti itu ya. Oke, kemudian apalagi yang kita buat? Nah, tabel penjualan. Nah, ini nanti tabel penjualan saya jelasin untuk minggu depan karena lebih strict ya. Karena ada header dan detail. Kita buat yang ini dulu aja deh. Tabel stok nggak usah. Anggap aja stoknya kita ikut barang gini aja dah. Nah, di sini user ID. Integer 11 primary key. Kemudian apalagi? Password. Ya, passwordnya varchar aja deh. Varchar. Kasih berapa? Mau 100 ya monggo. User ID, password, username. Oh, kebalik tadi. Ya, anggap aja gini ya. Username, varchar, nama. Nanti bisa jadi username dan nama kan beda. Contoh kayak Anda namanya siapa Amir itu kan, username untuk masuk di email kan mungkin bisa jadi beda, Amir 123 atau Amir oke at Gmail lah seperti itu. Jadi username bisa jadi dibedakan sama dengan nama. Nah, ini contoh kita buat satu lagi ya. Oke, ini dulu aja, ini dulu. Jadi nanti Anda tugasnya sampai yang sini aja dulu seperti tadi yang saya sampaikan. User ID ini tabelnya adalah tabel user. User underscore ID, auto increment, kemudian username ya. Username 50, password, nama, apalagi tadi
nama. Sudah ya, 4 aja ya. Oke, kalau sudah Anda eksekusi, save. Oke, seperti ini ya. Jadi kita sudah punya 4 tabel di dalam database aplikasi kasir. Oke, jadi nanti tugas Anda membuat database aplikasi kasir beserta dengan tabelnya. Ya, beserta dengan kalau memang perlu ada relasinya ya tadi harus dilihat relasinya. Ya, harus dibuat. Makanya nanti tolong ini diulang videonya. Ya, kita samakan, kita seragamkan pakai PHP MyAdmin. Jadi install dulu SAMPP-nya dulu ya biar nanti Anda bisa menggunakan PHP MyAdmin. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Untuk tugasnya atau untuk apa? Materi atau kira-kira apa? Tes. Kalau enggak ada nanti bisa mulai jadi 2 minggu lagi. Insya Allah nanti 2 minggu lagi berarti saya ke kampus, jadi nanti saya lihat ya, atau kalau ya nanti coba lihat dulu, yang penting Anda capture dulu, capture atau videoin, monggo nanti saya dikirimkan saja, nggak usah diupload ke YouTube, nggak usah, atau di capture dulu di masing-masing komputer, di mana saja ya komputernya ya, tidak harus ya mau di kampus mau di mana ya nggak apa-apa ya, seperti itu. Yang penting Anda sudah, karena sudah terinstall, karena nanti kalau memang ternyata ada pekerjaan tugas dari saya atau nanti UTS atau UAS-nya project ya, harapannya tidak harus nunggu di kampus yang ada, jadi Anda bisa mengerjakan ya, seperti itu. Kayak ada yang ditanyakan, ini 20 orang ya, di absen kok 25, yang benar berapa? 20, memang 20. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Tes. Woi, nggak ada. Belum ya. Oke, kalau belum bisa saya akhiri, nanti saya upload materinya ini. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan monggo diinfokan ke saya. Sama tadi ya, waktunya berarti 2 minggu. Kalau bisa sudah terinstall, atau sebelum dari itu Anda nanti bisa kirimkan ke saya ya, nanti langsung absen. Ya, ya absen dulu. Sorry, absen dulu aja ini absen dulu. Kemudian nanti apa namanya? Anda DM ke saya. Ya, Anda DM saya untuk tugasnya yang di pertemuan pertama. Oke, gitu. Kalau Anda ada, saya nanti tuliskan dulu untuk absensi. Jadi nanti bisa Anda lanjutkan ke bawah atau nanti nunggu uploadannya ini ya. Ini nanti saya upload dulu. Jadi nanti tanggal berapa nih? Pertemuan pertama tanggal 20 Maret, kemudian ada link YouTube. Nanti nomor 1 Anda tinggal lanjutin. Ya, gitu ya. Ini Mbak Dila kok live nih. Nah, nanti diinformasikan ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Selamat pagi, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, monggo bisa live. Ya, ya, sama-sama.